Hari ini kita di Paling Dangdut ngobrol sama cowok ya. Biasa kan cewek-cewek. Iya. Tamu gue tuh biasanya cewek-cewek. Nah sekarang kita kedatangan Romi. Wah. Dan namanya mirip ya. Oh kita mirip ya? Mirip. Nama lu Romi Hermawan. Iya betul. Nama gue Tommy Hernawan. Oh iya betul. Beda N doang ya kak? Iya, Hernawan sama Hermawan. Lu artinya apa? Lu nggak tahu lagi artinya apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Gue kasih artinya. Apa tuh? Hermawan. Yes. Berarti kalau gue ya, soalnya dari nama gue dulu ya, Tommy Hernawan. Tommy itu kan anaknya Aton yang lahir di bulan Mei. Tommy kan. Hernawan anaknya Heri yang menawan. Bapak gue bukan Harry lagi guys. Gimana dong ya? Nah kalau lu Hermawan, mungkin ada menawan-menawannya juga kali ya? Ya mungkin kali ya. Lu lahir di mana sih, Rom? Aku di Jakarta kak. Asli Jakarta? Iya. Sebenarnya, tapi papa aku orang Jawa, mama aku orang Sunda. Sebenarnya di sini. Oke, Jawa, Sunda, tapi lahir di Jakarta. Iya betul. Oke, Rom ini kalau misalnya teman-teman tahu, memang dibesarkan audisi KDI Betul. 2024 ya. Betul. Kemarin itu di sampai babak berapa? Top 10. Top 10 besar. 10. Top 10 guys. Dan itu ada ini, berarti tersenggol. Iya. Apa sih eliminasi namanya? Eliminasi kalau di KDI ya. Iya. Eliminasi. Berarti merasakan yang namanya naik turunnya kompetisi, Betul. ada susah sedihnya, suka dukanya gitu kan. Betul. Boleh diceritain nggak, Rom? Basic lo di nyanyi tuh kayak gimana gitu, dan akhirnya ikut kompetisi KDI? Sebenarnya basic aku pop sih kak, bukan dangdut sebenarnya. Cuman alhamdulillahnya tuh rezeki itu selalu di dangdut gitu. Jadi makanya setiap penawaran dangdut yang datang sama aku sikat semua. Alhamdulillah. Yang tadinya aku nggak bisa cengkok, aku jadi belajar cengkok gitu. Oh iya. Makanya, lah sikat KDI. Sikat ya? Iya. Karena dulu pernah kalau nggak salah juga ikut Rising Star nggak sih? Betul banget. Itu pop banget kan sebenarnya? Pop banget. Nah pada saat itu kak, itu tuh suaraku masih belum yang dangdut banget. Secengkok ini? Iya. Sebenarnya sekarang juga masih kurang sih cengkoknya. Oke, Maksudnya oke. gimana ya? Masih harus belajar lagi sih kalau menurut aku ya. Aku bukan yang basic dangdut yang cengkok banget gitu sih. Kayak gitu. Tapi akhirnya dengan kompetisi itu ngebentuk lo lah ya. Dan Betul. akhirnya kayak mau nggak mau dengan ikut KDI juga akhirnya pasar dangdut terbentuk di diri lo gitu kan ya. Betul. Dan akhirnya enjoy nggak? Enjoy banget. Tapi kalau misalnya lihat kaweran ya guys, itu enjoy banget. Saweran ya guys, saweran. Langsung menuju ke satu kata saweran ya. Iya. Karena memang dangdut dan sawer itu tidak bisa dipisahkan. Betul sekali. Seperti botol dan juga tutup ya kan. Betul. Kalau disatukan itu menjadi sebuah makna. Iya. Asik. Oke, berarti pengalaman lo udah cukup lumayan lama ikut Rising Star juga, terus kemudian ikut KDI, dan akhirnya sekarang mungkin ada kegiatan-kegiatan off air dan nyanyi-nyanyi gitu kan ya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol ke situ, ini kan kita ngomongin penyanyi dangdut, itu kebanyakan tuh cewek, bro. Iya, betul. Jadi yang ada di panggung-panggung, dari kampung ke kampung gitu kan ya, dari panggung kecil bahkan sampai panggung nasional, itu mostly cewek. Ya yang nama-nama besar cowok banyak lah ya, kayak Kinasa, Rhoma Irama. Cuman itu menurut gua lebih banyak ceweknya lah gitu. Iya. Nah, lo pernah nggak ngerasa menghadapi stigma yang berat nih sebagai musisi dangdut atau penyanyi dangdut yang berkelamin apa sih namanya? Iya, betul. Berkelamin laki-laki gitu. Betul. Ada kesusahan nggak? Sebenarnya awal-awal mungkin iya ya, karena kan mungkin pasarnya kan dari dulu memang perempuan kan yang didahulukan, yang mau didangdutkan. Cuman yang harus kalian tahu pemirsa, buat semuanya di sini, so juga sama laki, kok kayak perempuan, tenang aja sama ya. Sama aja guys. Gitu. Cuma memang mungkin beda di treatmentnya aja kali ya. Misalkan kalau cewek kan harus nanti kamu goyangannya begini ya, gitu kan. Nanti kamu harus begini ya, gitu kan. Cuma kalau laki-laki kan pasti ada batasan-batasan tertentu, gitu kan. Kan nggak mungkin kan, misalkan laki-laki goyang itik gitu kan, nggak mungkin kan guys ya, kayak gitu. Makanya gitu sih kak. Dan apa namanya, harus mengeluarkan sisi-sisi yang mungkin lebih manly, lebih gagah gitu kan. Karena kalau di dangdut tuh cowoknya yang lebih kayak lebih mengayomi gitu. Tapi menurut lo ada nggak sih kayak tuntutan ya, kayak ini to-do list wajib nih pedangdut cowok gitu, ada nggak? Tuntutan yang wajib tentunya sebagai penyanyi pasti suara harus bagus lah ya. Suara itu iya. wajib ya. Kalau laki-laki mungkin apa ya? Sebenarnya kayaknya hampir sama sih. Sama ya? aja ya penyanyinya samanya. Cuman mungkin ada beberapa yang emang harus
dibatasi aja sih gitu kan. Kayak tadi aku bilang kayak laki-laki kan nggak mungkin kan, maksudnya kayak goyang-goyang ngebor gitu kan ya. Terus ya gitu sih paling. Oh, oke. Jadi sebenarnya sama aja, cuman memang ya tadi ya, lo ada batas-batasannya juga. Betul. Gitu kan ya. Nah, kalau dari segi lagu nih, kan memang kebanyakan lagu-lagu itu kan nada-nadanya beda-beda, ada yang lagu cewek, lagu cowok gitu kan. Lo menguasai yang mana? Random sih Kak. Random ya? Iya, sebenarnya sih tergantung requestan ya biasanya kan. Maksudnya tergantung. Kalau misalkan di off air kan biasanya ada beberapa orang yang kayak misalkan yang punya acaranya kayak misalkan pengen lagu A, lagu B gitu. Ya kita harus bawain gitu. Cuman kalau misalkan nggak ada ya kita harus yang cari sendiri gitu. Lagu-lagu yang kita kuasain aja sih. Oh, oke. Karena gue sempat lihat juga lu kan walaupun dari Jakarta itu menguasai bahkan lagu-lagu Jawa lu juga hajar, lagu-lagu pop Melayu lu juga hajar semua gitu kan. Itu memang cara lo untuk berkarir ya, menguasai semua. Oke. Nah, kalau lu sendiri ada ini nggak, ada kayak semacam latihan atau kursus atau mungkin lu punya background? Jujur Kak, aku sebenarnya nyanyi itu otodidak ya dari kecil aku. Oh, otomotif. Otodidak. Bengkel. Iya, bengkel. Nah gini sih ya, aku tuh malah bersyukurnya ya, aku tuh pas setelah masuk Rising Star KDI, aku dikasih kesempatan buat yang namanya kayak tadi vokal coaching gitu-gitu. Oh, kan. dari situ belajarnya. Iya. Oke. Karena gitu dulu sih mungkin nggak ada kesempatan ya untuk belajar, akhirnya pas lagi kompetisi ada kesempatan buat belajar. Yes. Oh, oke. Kompetisi tuh ini nggak sih, keras nggak sih persaingannya menurut lo? Wah keras banget teman-teman, tolong ya ini ya. Ini kayaknya semuanya kena ya, maksudnya kayak dari segi mental ya, terus kayak dari finansial ya. Finansial? Iya, tentu maksudnya kan kita kan maksudnya kalau di karantina kan tetap harus kayak mau jajan kan pasti harus. Oh, ada jajannya juga. Iya, gitu kan. Oh, kirain lu nyogok juri. Oh, enggak dong, enggak. Gak, sorry. Harus dikat. Gak, bercanda. Oke. Jadi mental tadi, terus kemudian jiwa raga, fisik. Iya, itu juga. Dituntut juga. Terus kalau misalnya nih, lu ada satu momen di mana misalnya harus perform satu stage atau satu set ya, itu berapa lagu gitu. Itu ngakalinnya gimana tuh? Kan banyak tuh biasanya ya. Jujur ya kayak. Jujur. Jujur ya sebenarnya sejauh ini selama kompetisi ya, nggak pernah lebih dari 3 atau 2 lagu sih gitu. Karena mungkin di awal tuh apa sebetulnya tuh yang kalau di awal tuh teman-teman audisi. Bukan. Apa? Opening tuh yang rame-rame all kontestan. Oh iya, all kontestan ya. Iya, kayak gitu kan, opening kayak gitu. Terus kita baru langsung ke lagu inti kita yang lagu buat kompetisinya gitu. Gitu sih. Oh, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak ya lagu yang harus dihafalkan.